Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Istiqamah Bedano, mahasiswa semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Hairong Kota Ternate. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan teknik analisis data dalam metode hermeneutika. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada materinya. Baik, kita masuk pada materinya. Metode hermeneutika merupakan salah satu pendekatan yang penting dalam ilmu sosial dan humaniora yang digunakan untuk menafsirkan teks, simbol, dan fenomena sosial. Metode ini memiliki sejarah panjang dan berkembang dari kajian keagamaan hingga menjadi alat analisis dalam filsafat, sosiologi, antropologi, dan ilmu komunikasi. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas hermeneutika secara rinci, mulai dari definisi hingga aplikasinya dalam penelitian sosial. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi metode hermeneutika. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneuon, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Dalam kajian akademik, hermeneutika didefinisikan sebagai teori dan metode penafsiran yang digunakan untuk memahami teks, bahasa, simbol, serta tindakan manusia dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Metode hermeneutika berfokus pada bagaimana suatu makna dipahami oleh individu atau masyarakat melalui proses interpretasi yang tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan konteks sosial penafsirnya. Oleh karena itu, hermeneutika sering digunakan dalam disiplin ilmu seperti filsafat, teologi, sastra, sejarah, serta ilmu sosial dan budaya lainnya. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu akar sejarah metode hermeneutika. Dalam akar sejarah metode hermeneutika ini terbagi menjadi 3 perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan awal dalam tradisi keagamaan, yang kedua, hermeneutika dalam filsafat modern, dan yang ketiga, yaitu hermeneutika dalam filsafat kontemporer. Nah, yang pertama yaitu perkembangan awal dalam tradisi keagamaan. Hermeneutika awalnya berkembang dalam konteks penafsiran teks-teks suci dalam tradisi Yahudi. Metode ini digunakan untuk memahami Taurat, sementara dalam tradisi Yunani, hermeneutika berkaitan dengan penafsiran mitologi dan filsafat. Dalam agama Kristen, hermeneutika dikembangkan oleh teolog seperti Santo Agustinus tahun 354 sampai dengan 430 Masehi untuk menafsirkan Alkitab. Yang kedua yaitu hermeneutika dalam filsafat modern. Pada abad ke-19, hermeneutika berkembang menjadi metode ilmiah dalam memahami teks dan sejarah. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan hermeneutika meliputi yang pertama yaitu Friedrich Schleiermacher tahun 1968 sampai dengan tahun 1834. Memperkenalkan konsep
di mana ia memperkenalkan konsep hermeneutika umum yang berupa pemahaman teks dengan menetapkan diri dalam perspektif penganggarannya, dan menekankan bahwa pemahaman terhadap suatu teks harus mempertimbangkan aspek psikologis dari penulisnya. Yang kedua, tahun 1833 sampai dengan tahun 1911, di mana ia mengemukakan bahwa hermeneutika mengembangkan hermeneutika sebagai metode dalam ilmu-ilmu humaniora atau Geisteswissenschaften, berpendapat bahwa memahami suatu teks atau fenomena sosial membutuhkan pemahaman terhadap konteks historisnya. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu hermeneutika filsafat kontemporer. Pada abad ke-20, hermeneutika semakin berkembang sebagai dan digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Beberapa tokoh penting dalam periode ini adalah yang pertama, Martin Heidegger tahun 1889 sampai dengan tahun 1976, mengaitkan hermeneutika dengan eksistensialisme, di mana tentang teks tetapi juga tentang keberadaan manusia, memperkenalkan konsep lingkaran hermeneutika atau hermeneutik Kirlian, yang dimana pemahaman terjadi dalam interaksi antara bagian dan keseluruhan teks. Yang kedua yaitu Hans-Georg Gadamer tahun 1900 sampai dengan 2002, mengembangkan teori hermeneutika filosofis yang menetapkan pentingnya sejarah, tradisi, dan bahasa dalam proses interpretasi. Memperkenalkan konsep fungsi horizon atau function of horizons, yaitu bagaimana pemahaman terjadi melalui interaksi antara perspektif pembaca dan teks. Yang ketiga, prinsip-prinsip utama metode hermeneutika. Dalam hermeneutika terdapat beberapa prinsip utama yang terjadi dalam proses interpretasi, yaitu 1. Kontekstual, di mana pemahaman terhadap suatu teks atau fenomena tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah, budaya, dan sosial di mana teks atau fenomena itu muncul. Yang kedua, lingkungan hermeneutika, yang merupakan pemahaman tidak bersifat linear tetapi siklis, di mana interpretasi terjadi dalam interaksi antara bagian-bagian teks dengan keseluruhan maknanya. Yang ketiga, subjektivitas penafsir. Setiap penafsir memiliki latar belakang, pengalaman, dan prasangka tertentu yang
yang mempengaruhi interpretasinya terhadap teks atau fenomena. Yang keempat, dialogis dan interaksi. Makna suatu teks yang berarti makna suatu teks atau fenomena tidak bersifat tetap, melainkan terbentuk melalui dialog antara penafsir dengan teks dan tradisi budaya tertentu. Yang kelima, dinamika makna, yang artinya interpretasi bersifat dinamis dan tidak dapat berubah seiring waktu serta tergantung pada perspektif yang digunakan. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi keempat, di mana yaitu langkah-langkah dalam metode hermeneutika. Dalam penelitian yang digunakan, metode hermeneutika terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, pra-pemahaman, yang artinya mengidentifikasi asumsi awal, prasangka, dan perspektif yang dimiliki sebelum melakukan interpretasi. Yang kedua, analisis konteks, yang artinya menggali informasi tentang latar belakang historis, sosial, dan budaya yang melingkupi teks atau fenomena yang diteliti. Yang ketiga, interpretasi dan lingkaran hermeneutika, yang artinya menganalisis teks dengan mempertimbangkan hubungan antara bagian-bagian teks dan keseluruhannya. Yang keempat, dialog dan verifikasi, yang artinya membandingkan hasil interpretasi dengan perspektif lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Yang kelima, yaitu rekonstruksi makna, yang artinya menyusun pemahaman akhir yang bersifat reflektif dan kontekstual. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu aplikasi metode hermeneutika dalam penelitian sosial. Dalam penelitian sosial, hermeneutika sering digunakan untuk memahami makna di balik teks, simbol, atau interaksi sosial. Beberapa contoh aplikasinya meliputi yang pertama, analisis wacana. Digunakan dalam studi media dan komunikasi untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks tertentu. Yang kedua, yaitu studi budaya, di mana peneliti harus memaknai simbol, ritual, dan praktik sosial dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, yaitu penelitian sejarah. Menggunakan metode hermeneutika untuk menghasilkan dokumen historis, arsip, dan narasi masa lalu. Yang keempat, yaitu kajian agama, di mana menafsirkan teks-teks keagamaan dan ajaran spiritual dalam berbagai tradisi agama. Yang kelima, yaitu etnografi dan studi sosial, dimana menggunakan hermeneutika untuk memahami pengalaman individu dan kelompok dalam konteks sosial tertentu. Baik, sampai di situ saja untuk pembahasan materinya. Kita masuk pada kesimpulan dari metode hermeneutika, yaitu di mana
Metode hermeneutika merupakan pendekatan yang sangat berguna dalam memahami dan menafsirkan teks, simbol, serta fenomena sosial dengan prinsip-prinsip seperti kontekstualitas, subjektivitas penafsir, dan lingkaran hermeneutika. Metode ini membantu dan menggali makna yang lebih dalam dari suatu fenomena. Dalam penelitian sosial, hermeneutika memungkinkan pemahaman yang lebih kaya terhadap budaya, bahasa, dan pengalaman manusia, hingga dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan bermakna. Dengan demikian, hermeneutika tidak hanya berguna dalam ilmu filsafat atau teologi, tetapi juga dalam berbagai bidang ilmu sosial dan budaya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.